Bacaan pertama, bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah. Juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendangkanlah telingamu, dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya, aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya, engkau akan memanggil bangsa-bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu. Oleh karena Tuhan, Allahmu, dan karena Yang Maha Kudus, Allah Israel, yang mengagungkan engkau. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasih meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihinya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengaliri bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur, dan roti kepada orang yang mau makan, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Kita dengarkan Mazmur tahun 8. Percaya
Bermasmurlah bagi Tuhan, sebab mulialah karya-Nya. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorelah, hai penduduk Sion, sebab Yang Maha Kuasa, Allah Israel agung di tengah-tengahmu. Tuhan, Dikaulah sumber air hidup. Bacaan kedua. Pembacaan diambil dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudara yang terkasih, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintah-Nya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintah-Nya. Dan perintah-perintah-Nya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yakni iman kita. Tidak ada orang yang mengalahkan dunia, selain Dia yang percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah. Dia inilah yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan darah. Dan Roh-lah yang memberi kesaksian, karena Roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian, roh, air, dan darah, dan ketiganya adalah satu. Kesaksian manusia kita terima, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anak-Nya. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Tak kala banyak orang meminta dibaptis, Yohanes memberitakan kepada mereka, "Sesudah aku akan datang Dia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Pada waktu itu, datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan Ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat keluar dari air,
Yesus melihat langit terkoyak, dan Roh Kudus seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga. Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu Bapak, saudara-saudari yang terkasih, sebuah renungan singkat untuk kita. Pesta pembaptisan Tuhan yang kita rayakan hari ini sesungguhnya adalah sebuah undangan dan ajakan untuk kita semua agar kita mengenangkan kembali bukan hanya peristiwa pembaptisan Yesus di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis, tetapi teristimewa juga untuk mengingatkan kita akan seluruh fase hidup kita sebagai manusia dan sebagai umat beriman Kristiani. Pesta pembaptisan Tuhan adalah undangan untuk kita untuk merenungkan kembali arti dan makna pembaptisan kita. Sebagai manusia, Yesus mengalami fase kehidupan seperti yang kita alami. Ia dibentuk di dalam rahim ibunya, dilahirkan, dan sebagai orang beriman Kristiani, ia juga dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Namun Yesus melebihi pembaptisan Yohanes Pembaptis. Ia membawa nuansa dan arti baru dari sakramen pembaptisan. Kita sebagai manusia juga dibentuk dalam rahim ibu. Pada awalnya, kita hanyalah sebuah sel telur yang dibuahi oleh sel sperma. Sel telur yang dibuahi ini kemudian menerima dan menyimpan ribuan informasi genetik yang kemudian membentuk segala organ tubuh kita sebagai manusia. Menariknya, dalam proses pembentukan segala organ tubuh kita sebagai manusia, walaupun kita berasal dari orang tua yang sama dan mengalami proses pembentukan genetik yang sama, tidak ada dua orang pun dari antara kita yang sama persis bentuk organ-organ tubuhnya. Bahkan anak kembar sekalipun tetap memiliki organ-organ tubuh dengan perbedaan-perbedaan tertentu. Dan ini menunjukkan bahwa hidup kita sesungguhnya adalah anugerah. Kita adalah mujizat terbesar, karya Allah yang paling agung. Dan dalam sakramen pembaptisan, hal ini ditegaskan kembali. Suara yang didengar Yesus saat ia keluar dari air saat dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Suara itu, kalimat itu juga ditujukan kepada kita. Kita semua adalah orang-orang kesayangan Allah. Orang-orang yang dikasihi Allah. Dan kepada kita, ia berkenan. Sakramen pembaptisan yang kita terima memiliki 4 arti penting. Melalui sakramen pembaptisan, yang pertama kita disucikan, dibersihkan dari dosa-dosa kita. Karena itu kita dibaptis dengan air, seperti pembaptisan yang dibuat oleh Yohanes Pembaptis. Kita bertobat, kita disucikan. Dan yang kedua, setelah dibaptis, kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Kita ditetapkan sebagai saudara dan saudari Yesus. Karena Yesus sendiri telah dibaptis juga. Dan yang ketiga, setelah dibaptis,
Roh Kudus turun ke atas kita. Saat Yesus keluar dari air, ia melihat langit terbuka. Roh Kudus turun ke atasnya dalam bentuk burung merpati. Dan yang keempat, setelah dibaptis, surga terbuka untuk kita. Langit terkoyak dan kita memperoleh janji keselamatan untuk masuk surga. Tetapi yang penting yang perlu kita ingat, pembaptisan itu bukan sebuah ritus magic yang langsung merubah kehidupan kita. Sakramen pembaptis yang kita terima tidak menghilangkan kebebasan kita, tidak menghilangkan tanggung jawab kita. Semuanya tergantung kepada kita. Allah sudah berkata kepada kita, "Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Pertanyaannya sekarang, percayakah kita akan pernyataan dan kalimat Allah ini? Atau kita lebih percaya dengan penilaian sesama kita, penilaian yang diberikan dunia kepada kita? Engkau adalah anak yang kukasihi, kepadamu aku berkenan. Ini adalah pernyataan yang diberikan Tuhan kepada kita semua di saat kita dibaptis. Kita sendiri yang memutuskan apakah kita percaya bahwa kita adalah anak kesayangan Allah atau tidak. Dalam perayaan Ekaristi ini, mari kita berdoa bersama agar kita sanggup senantiasa mendengar suara Allah ini, bahwa kita adalah orang-orang yang dikasihi. Kita sudah dibentuk Allah sejak dalam rahim ibu dengan cara yang mengagumkan. Kita sudah percaya kepada Tuhan melalui sakramen pembaptisan. Tugas kita selanjutnya berjalan menuju jalan Allah. Kita dijanjikan surga olehnya. Kita sedang berada dalam proses menuju kekudusan, menuju surga itu. Dengarkanlah suara Tuhan yang terus-menerus, sekecil apapun, selembut apapun, berseru kepada kita. Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Tuhan mencintai kita semua. Selamat memasuki hari-hari di tahun 2021 dengan keyakinan bahwa Tuhan selalu mencintai kita dalam segala situasi hidup kita, baik yang menyenangkan ataupun yang menyedihkan, baik peristiwa sukacita ataupun peristiwa duka cita. Tuhan memberkati kita. Kita tanggapi suara sabda Allah dengan sekali lagi menyatakan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. doa umat. Kita semua dihimpun di dalam kerajaan keselamatan Bapa melalui Kristus Putranya. Maka marilah kepada Bapa kita panjatkan doa-doa kita sebagai putra-putrinya yang terkasih.
bagi semua umat Kristen. Semoga semua umat Kristen dipersatukan di dalam nama Yesus, sehingga dalam setiap langkah hidup ini, seluruh umatmu selalu mendengar sabda putramu dan tekun melaksanakannya. Marilah kita mohon, dengarkanlah umatmu. Bagi para pemimpin bangsa, semoga para pemimpin bangsa di dunia ini selalu diterangi oleh sabdamu, agar setiap kebijaksanaan yang mereka ambil mengalir dari pewartaan Kristus sendiri demi keselamatan seluruh alam semesta. Marilah kita mohon, dengarkanlah umatmu. Bagi para penderita, semoga pengharapan orang-orang yang menderita mendapat peneguhan dan penghiburan berkat warta gembira keselamatan Kristus. Marilah kita mohon, dengarkanlah umatmu. Bagi kita semua, semoga pengharapan akan kasih Kristus selalu bertumbuh sebagaimana Yohanes Pembaptis menanti-nantikan kedatangan Sang Penyelamat, sehingga kita siap sedia untuk selalu melaksanakan kelembutan dan kerendahan hatinya dalam setiap langkah hidup ini. Marilah kita mohon, dengarkanlah umatmu. Bapa yang baik, sudilah memandang kami sebagaimana Engkau memandang putramu dengan penuh kasih sayang, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin.